jadi kan konsol naskah yang akan diproduksi minggu ini? Tentunya jadi dong, lebih cepat lebih baik. Nah, betul juga itu. Oh iya, gimana Rizka? Naskah yang hari ini dikonsulkan sudah jadi kan? Aduh, belum Nay. Aku lagi nggak ada ide, jadi nggak bisa membangun storytelling di naskahnya. Gimana dong guys? Waduh, belum jadi. Coba deh, Rizka, kamu lihat video ini di YouTube. Gimana caranya membangun storytelling di sebuah naskah drama? Wah, boleh juga tuh, boleh. Halo, pemirsa edukasi dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya, Bu Laila Maufiro, akan mengantarkan tentang tema pentingnya storytelling dalam penulisan naskah film drama. Apakah pemirsa edukasi tahu seberapa pentingnya storytelling kandungannya dalam pembuatan skenario drama, terutama dalam film? Banyak yang hanya mengetahui storytelling itu sebagai dongeng belaka. Storyteller itu disebut pendongeng, memang benar. Tetapi konsep ini tidak dipahami sebatas itu. Di dalam film, storytelling amat penting karena cerita itu tersampaikan dengan baik kepada audiensnya. Nah, apa itu storytelling dalam film drama? Yuk kita simak bersama. Apa itu storytelling? Storytelling itu terdiri dari kata, yaitu story yang memiliki arti cerita atau kisah, dan telling yang berarti penceritaan. Jadi storytelling adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita. Storytelling sendiri adalah proses seseorang menyampaikan sebuah cerita melalui berbagai media seperti kata-kata, gambar, atau suara. Mereka yang menyampaikan cerita disebut dengan storyteller. Seberapa pentingkah storytelling dalam film? Dalam film, storytelling tidak diartikan sesungguhnya harfiah sebagai sebuah dongeng. Namun salah satu unsur pembangun dalam memberikan clue dan membangun sebuah cerita sehingga lebih hidup, lebih menarik, dan tersampaikan maksud serta tujuannya. Teknik storytelling. Yang pertama, start force. Adalah teknik storytelling yang berawal dari adanya kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, kemudian memunculkan sebuah solusi sehingga kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali. Kedua, spark line. Teknik storytelling yang berisi tentang suatu perbedaan yang terjadi pada peristiwa yang ada di lapangan dengan keinginan dan di dalam cerita, juga terdapat cara-cara supaya bisa mewujudkan keinginan tersebut. Ketiga, monomyth. Teknik storytelling yang dimana pendongeng akan menceritakan tentang perjuangan dari seorang pahlawan yang pergi dari kampung halaman agar sampai pada hal yang ingin dituju. Karenanya, demi menciptakan storytelling yang baik dalam film, ada 5 aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan visual. Usahakan menggunakan visual yang tepat, entah itu berupa gambar atau video, sehingga film akan lebih menarik. 2. Tulis tokoh dengan karakter yang menarik. Ciptakan sebuah tokoh menarik yang kemudian diidolakan oleh para penggemar. Ketiga, fokuskan skrip pada 10 halaman pertama, sehingga para penonton nanti bukan hanya bisa membayangkan, melainkan ikut memvisualisasi. 4. Jeli menyembunyikan plot twist. Membuat sebuah cerita yang benar-benar menarik berbeda dengan apa yang sudah biasa disaksikan. 5. Jadilah observer yang baik. Storyteller yang baik atau penulis skenario adalah observer yang baik pula, karena ia dapat menceritakan sebuah objek atau situasi dengan kata-kata yang baik. Dengan menjadi observer yang baik, kamu dapat lebih concern menentukan bagaimana sebuah cerita dalam film dapat terbentuk. Lalu dari mana ide film itu berasal? Yang pertama adalah tukar pikiran atau brainstorming. Kemudian dapat juga dari merenung, dapat berasal dari ide penulisan novel, komik, film lain yang sudah kita lihat, ide tiba-tiba, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah 1. Penyusunan sinopsis. Sebuah ringkasan atau penjelasan singkat mengenai cerita, acara, film, buku, novel, dan lain-lain ini memberikan gambaran umum mengenai isi dan alur cerita sehingga penonton atau pembaca dapat memahami inti dari karya tersebut tanpa harus membacanya atau menontonnya secara keseluruhan. Berikutnya adalah treatment. Rangkaian kalimat dalam scene atau adegan yang merupakan pengembangan sinopsis mirip dengan skenario.
Ada keterangan setting, framing, artistik, dan sebagainya, namun tanpa dialog. Hal ini untuk memudahkan kameramen dan sutradara menerjemahkan dalam bentuk gambar atau video. Skenario film. Skenario adalah sebuah dokumen yang berisikan deskripsi lengkap tentang bagaimana adegan demi adegan berlangsung dan terjalin menjadi sebuah cerita yang utuh. Skenario bisa juga disebut sebagai cetak biru atau blueprint yang menjadi tulang punggung sebuah cerita film. Skenario film merupakan hasil akhir dari proses pengembangan cerita. Nah, tadi juga sudah saya berikan penjelasan bagaimana tahapan selanjutnya, yakni dalam penulisan sinopsis, treatment, bahkan membuat skenario film secara lengkap. Baiklah, pemirsa edukasi dimanapun Anda berada, selamat berkarya. Wah, terima kasih Nay. Setelah aku lihat video tadi, udah tahu sedikit nih gimana cara membangun storytelling di pembuatan naskah drama. Iya, sama-sama Rizka. Nanti kalau kamu kesusahan, bareng kita aja biar kerja bareng. Ya nggak guys? Betul. Iya.